Pernah nggak sih kamu merasa pusing lihat banyaknya pilihan di dunia coding? Ada front end, back end, data, aduh, mana ya yang harus dipilih? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas 3 jalur utama ini, biar kamu bisa nemuin mana yang paling klik sama dirimu. Yuk, kita mulai! Nah, ini poin yang penting banget. Coba direnungin, kegagalan itu seringkali bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita ada di medan perang yang salah. Di dunia coding, ini sering banget terjadi loh. Salah pilih jalur itu bisa menguras energi dan bikin kamu mikir, kayaknya coding bukan buat gue. Padahal, mungkin cuma jalurnya aja yang nggak pas. Kalau kamu lagi ngerasa persis kayak gini sekarang, itu wajar banget. Begitu banyak bahasa, framework, belum lagi opini orang yang macam-macam. Rasanya tuh kayak tersesat di hutan informasi kan? Tapi tenang, tujuan kita di sini adalah buat pegang kompas bareng-bareng dan memetakan jalan keluarnya. Oke, biar gampang, kita pakai satu analogi sederhana aja ya. Bayangin sebuah produk digital itu persis kayak restoran. Nah, di dalamnya ada 3 pemain utama. Yang pertama ada developer front-end. Anggap aja mereka ini desainer interior sekaligus manajer lantai di restoran kita. Mereka lah yang ngatur tata letak meja, milih warna cat dinding, sampai mendesain menu biar kelihatan menarik. Di dunia digital, ini artinya semua yang kamu lihat dan bisa kamu klik, tombol, layout, animasi, itu semua hasil karya tangan mereka. Terus kita masuk ke dapurnya para developer back-end. Kamu mungkin nggak akan pernah lihat mereka, tapi mereka lah yang bikin semua pesananmu jadi kenyataan. Waktu kamu ngeklik tombol pesan di aplikasi, mereka lah yang di belakang layar memproses pembayaran, ngecek stok barang, dan mastiin pesananmu sampai ke server. Intinya, mereka ini otaknya, mesin yang bikin semuanya berjalan. Dan yang terakhir, ada profesional data. Mereka ini manajer restorannya. Mereka nggak masak, nggak juga mendekorasi. Tapi mereka duduk di kantornya, ngeliatin semua data. Menu mana sih yang paling laku, jam berapa restoran paling ramai. Dari analisis mereka lah keputusan-keputusan besar dibuat. Haruskah kita bikin promo happy hour? Atau, kayaknya kita perlu nambah menu ayam nih. Mereka yang mengubah data jadi strategi bisnis. Oke, setelah kita kenalan sama 3 peran ini, pertanyaannya sekarang, kamu kira-kira ada di posisi mana ya? Ayo kita cari tahu mana yang paling cocok sama kepribadianmu. Oke, coba perhatiin baik-baik tabel ini. Pertama, front end. Ini jalur yang pas banget buat kamu kalau kamu orangnya visual, suka sama estetika dan keindahan. Kamu ngerasa puas banget kalau bisa langsung lihat hasil kerjamu. Tapi ingat, tantangannya adalah teknologinya berubah cepat banget. Lanjut, back end. Nah, ini cocok buat kamu yang otaknya itu suka banget mecahin teka-teki logika yang rumit. Kamu nggak terlalu peduli sama tampilan. Yang penting sistem di belakangnya itu kuat, efisien, dan aman. Tantangan terbesarmu? Biasanya seputar keamanan dan skalabilitas. Terakhir, data. Kalau kamu itu tipe orang yang selalu nanya kenapa, dan hobi banget nyari pola di tengah lautan angka, inilah dunia kamu. Kamu itu detektifnya dunia digital. Tapi siap-siap ya, karena datanya seringkali berantakan dan butuh kesabaran tingkat dewa buat ngerapinnya. Baik, sekarang mari kita coba pakai kompas internal kamu untuk membantu mengambil keputusan akhir. Kompasnya simpel banget kok. Coba tanyakan 3 hal ini ke dirimu sendiri dan jawab sejujur-jujurnya. Pertama, apakah kamu paling semangat saat membuat sesuatu yang indah dan bisa langsung dipakai sama orang lain? Kalau iya, arahmu jelas ke front end. Kedua, apakah kamu lebih ngerasa puas saat berhasil membangun sebuah sistem logika yang kompleks walaupun gak ada yang lihat? Kalau iya, back end adalah rumahmu. Atau yang ketiga, apakah rasa penasaran terbesarmu itu adalah membongkar cerita di balik tumpukan data dan angka? Kalau jawabannya iya, maka dunia data sedang menantimu. Sebagai penutup, ada satu hal yang sangat-sangat penting untuk kamu ingat. Milih jalur ini tuh bukan soal kontes popularitas atau tentang mana yang kelihatan paling keren di media sosial. Dan tolong jangan pernah berpikir kalau backend itu lebih hebat dari front-end atau jadi data scientist itu lebih bergengsi. Itu semua cuma mitos. Setiap peran ini punya tingkat kesulitannya sendiri dan nilainya sama pentingnya. Mereka semua vital dengan caranya masing-masing. Coba deh ingat lagi analogi restoran kita tadi. Ruang makan yang cantik, front-end, gak ada gunanya tanpa dapur yang efisien, back-end. Dan dua-duanya butuh arahan dari manajer yang cerdas, data, supaya bisa sukses. Mereka itu bukan saingan. Mereka adalah satu tim yang gak terpisahkan. Jadi pada akhirnya pilihannya kembali ke kamu. Apakah kamu mau ikut-ikutan tren, memilih apa yang kelihatan keren dari luar, atau kamu mau mendengarkan intuisimu dan memilih jalur yang paling selaras, paling klik dengan cara otakmu bekerja. Pilihlah dengan bijak. Karena kecocokan, bukan popularitas, adalah kunci untuk benar-benar menikmati perjalananmu dan bertahan dalam jangka panjang. Semoga ini membantumu menemukan jalanmu ya.